Halo guys, apa kabar kalian semua? Semoga kalian sekeluarga selalu sehat dan dalam lindungan Tuhan ya. Semoga dilancarkan juga rezekinya. Di video kali ini, Mimin akan bawain alur cerita film yang berjudul The Second Wife. Film yang dirilis tahun 1998 ini menceritakan tentang seorang pemuda yang jatuh cinta dan mabar push rank dengan ibu tirinya sendiri. Gak heran sih, ibu tirinya ini memang masih muda dan cantik banget. Sebelum mulai ke videonya, jangan lupa untuk support channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Jangan lupa buat nyalakan notifikasi juga, biar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari kita. Yaudah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan memperlihatkan seorang janda muda beranak satu bernama Anna yang menikah lagi dengan seorang duda kaya raya bernama Fosco. Keluarga Fosco sempat merasa tidak senang sekaligus curiga dengan Anna, mengingat perbedaan usia mereka yang cukup jauh sehingga keluarga Fosco beranggapan bahwa Anna hanya ingin mengincar harta Fosco saja. Namun beruntungnya kakak perempuan Fosco yang bernama Fernanda menyambut Anna dengan baik. Bahkan Fernanda menawarkan diri untuk menjaga anak Anna yang bernama Santi selama beberapa hari agar mereka berdua bisa honeymoon. Walaupun begitu, acara pernikahan pun akhirnya berlangsung dengan damai dan hangat. Saat sesi foto, anak Fosco yang bernama Livio menunjukkan ekspresi yang kurang nyaman. Bagi Livio, kehadiran Anna seolah-olah akan menggeser dan menggantikan posisi almarhumah ibunya. Selesai acara, Fosco dan Anna pun hendak beristirahat dan menikmati malam pertama mereka. Namun tiba-tiba salah seorang teman Fosco datang dan meminta bantuan. Akhirnya Fosco pun pamit kepada Anna untuk pergi keluar sebentar. Anna yang bete kemudian hendak turun ke bawah. Secara tidak sengaja dia bertemu dengan Livio yang baru saja pulang ke rumah. Sementara itu ternyata Fosco dan teman-temannya sedang menggali sebuah makam tua. Aksi mereka pun ketahuan oleh polisi dan sempat terjadi kejar-kejaran. Beruntungnya mereka semua berhasil kabur dan lolos dari kejaran polisi. Tutte e due. Qui va a finire, ci si... Sì, bella luna di merda, con questi quattro imbecilli. Anna. Sesampainya di rumah, Fosco melihat Anna yang sudah ketiduran karena kelamaan menunggu dirinya. Sale Fosco. A Parisi. Keesokan paginya, Livio pergi San Mori bersama teman-temannya ke pantai. Nela, cewek yang selama ini naksir kepada Livio, diam-diam menyelipkan sebuah surat cinta ke motor Livio. Alhasil, Livio pun diledekin oleh teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Fosco dan Anna baru saja pulang bulan madu. Begitu sampai di rumah, Santi pun langsung berlari dan memeluk ibunya. Sebagai rasa terima kasih, Anna pun memberikan oleh-oleh untuk Fernanda yang telah menjaga anaknya. Basta con le arse. Queste per te. Per me. Che brutto. Fosco juga memberikan oleh-oleh untuk Livio. Anehnya, Livio hanya diam saja menerima pemberian dari ayahnya tersebut. Hubungan Livio dan Fosco memang kurang baik semenjak kepergian almarhumah istrinya. Saat Livio membantu Fosco menurunkan barang, Fosco sempat membahas tentang kejelekan almarhumah istrinya yang membuat Livio merasa sakit hati. Anna pun menasihati Fosco untuk tidak terlalu bersikap keras terhadap Livio. Hai visto la siciliana appena arrivata? Hai ragione, hai ragione. Vieni là. Suatu hari, Anna mengajak Livio untuk makan siang bersamanya. Namun, Livio menolaknya karena merasa canggung. Palloni! Vedi la nave come va là? Capitano, siamo nel mare dei fantasmi. Fratello grande come Livio. Hari demi hari berlalu. Fosco berusaha mendekatkan dan membangun keluarga yang harmonis. Fosco sering mengajak Anna dan Santi makan malam di luar. Hitung-hitung quality time bersama keluarga. La vita vera non ha neppure il tempo per... Ma nel romanticismo l'amore non è complicato. È il dolore interno. Dan akhirnya, seiring berjalannya waktu, mereka berempat pun mulai terasa seperti keluarga yang sebenarnya. Santi juga mulai nyaman bermain dengan Fosco maupun Livio. Dai, bella, vestiti. Saat akhir pekan, Fosco mengajak Anna dan anak-anaknya untuk jalan-jalan. Sebenarnya sih, Fosco gak suka-suka banget jalan-jalan. Tapi dia pengen memamerkan kepada dunia kalau dia punya istri cantik. Bello.
Però cammina troppo in te. Guardala che t'avanzare. Fosco se riesce. Sepulangnya dari JJS, Fosco pergi bersama dengan gengnya untuk membedah makam lagi. Kali ini mereka mendapatkan jackpot, sebuah artefak berharga yang harganya mencapai miliaran rupiah. Fosco pun berencana untuk menjualnya kepada kolektor barang antik. Fosco memperingatkan teman-temannya untuk tutup mulut dan tidak memberitahukan penemuan mereka kepada siapapun. Io devo pensare ma all'università di mio figliolo. Ho trovato l'invaso. Keesokan paginya, Santi tiba-tiba mengajak teman-temannya ke rumah untuk melihat harta karun penemuan ayah tirinya. Fosco pun langsung naik darah dan memarahi Santi. Melihat adik tirinya yang dimarahi, Livio pun berusaha membelanya. Alhasil pertengkaran Livio dan Fosco pun tidak terhindarkan. Poi rischiato la vita anche per voi, capito signorino? Tanti principi, tanti discorsi. Ragione. Siamo degli imbecilli. Il maestrino ci ha dato una bella lezione. Non c'è niente da... Si è letto, imbecille. Portali da mangiare. Anna pun berusaha menenangkan Livio dan membawakannya makanan. Namun Livio yang masih emosi pun menolak makanan pemberian Anna. Ti piace, non ti piace. Karena usahanya tidak berhasil, Anna pun akhirnya gantian membujuk Fosco untuk berbaikan dengan Livio. Fosco pun luluh dan menyatakan bahwa dia akan memikirkan hal tersebut. Te invece subito con le cose serie. Non posso. Al posto delle panche c'erano tutti materassi, non so fa tutte donne. Keesokan harinya, Livio kembali jadi bahan ledekan teman-temannya akibat ulah Nela. Livio pun hanya bisa diam dan menahan malu. Ma te, come mi vedi? Io ci devo sempre stare coi piedi per terra. Hai visto a Venezia? 15. Malam harinya, Livio iseng bertanya kepada Anna tentang cinta pertamanya. Anna pun bercerita bahwa saat remaja, dia pernah suka dengan sepupunya sendiri. Tetapi sepupunya itu akhirnya pindah ke luar negeri dan Anna tidak pernah bertemu dengannya lagi. Ho capito. Eri un po' innamorata. Keesokan paginya, karena cuaca sedang panas-panasnya, Anna pun bermain air bersama dengan para ibu-ibu. Secara tidak sengaja, Anna menyiram Livio yang tiba-tiba keluar dari rumah. Awalnya Livio bete dan merasa kesal, tetapi akhirnya Livio malah ikutan bermain air. Suasana canggung di antara Livio dan Anna pun akhirnya sudah benar-benar mencair. Vecchio, ma te lo sei sposato lo stesso. Ma lì detto fratello, Mi faccia arrabbiare. fai rapire. Ma senti Namun kesenangan tersebut ternyata tidak berlangsung lama. Tak lama kemudian, para tetangga membawa kabar bahwa Fosco telah ditangkap oleh polisi akibat menyelundupkan artefak berharga. Anna dan Livio pun langsung bergegas ke kantor polisi untuk menemui Fosco. Fosco pun berusaha menenangkan dan meyakinkan mereka berdua bahwa semuanya akan baik-baik saja. Fosco yakin bahwa dirinya akan segera keluar dari sana dalam waktu dekat. Sta tranquilla, passerina. Kenyataannya, beberapa hari berlalu, Fosco masih mendekam di balik jeruji. Anna pun kembali menjenguk Fosco untuk mengetahui kabarnya. Fosco pun akhirnya mengaku bahwa dia sempat memukul seorang polisi saat ditangkap. Fosco pun menyuruh Anna untuk bersabar dan menunggu sampai dirinya bebas. Deve nascere quello che mi piega. Sesampainya di rumah, Anna kaget saat melihat keluarganya malah mengadakan pesta untuk merayakan ulang tahun Livio. Anna pun merasa kecewa karena keluarga Fosco malah senang-senang di saat Fosco masih terjebak di balik penjara. Anna yang kesal pun kemudian curhat kepada Fernanda. Fernanda pun mengatakan bahwa keluarganya hanya sedang berusaha untuk menghibur Livio. Malam harinya, Livio membantu Anna mengerjakan pekerjaan rumah, seolah Livio merasa bersalah dan ingin membantu meringankan beban Anna.
Keesokan paginya, Livio baru tahu bahwa alasan ayahnya di penjara itu karena ulah pamannya sendiri. Pamannya secara tidak sengaja membocorkan transaksi penjualan artefak Fosco. Siangnya, Livio melihat Anna sedang berbicara dengan pria asing. Dengan nada marah dan curiga, Livio pun menginterogasi Anna. Anna pun mengatakan bahwa pria tersebut adalah orang yang akan membantu mereka membebaskan Fosco. Anehnya, Livio malah terkesan tidak senang. Livio menganggap bahwa perbuatan ayahnya yang telah mencuri harta negara pantas untuk mendapatkan hukuman. Malam harinya, Anna melihat Livio yang sedang merenung. Anna pun menghampirinya dan Livio tiba-tiba memeluknya. Livio beralasan bahwa dirinya sedang banyak pikiran dan membutuhkan dukungan moral. Keesokan harinya, Anna membantu Livio yang sedang kelilipan. Lagi dan lagi, Livio tiba-tiba memeluknya tanpa alasan. Pelukan tersebut membuat Anna syok dan refleks kabur keluar dari rumah. Tak lama kemudian, Livio kembali menghampiri Anna dan mencoba mengungkapkan perasaannya. Anna pun buru-buru membungkam Livio dan menyuruh Livio untuk melupakannya. Bukannya nurut, sikap Livio malah semakin menjadi-jadi. Anna pun akhirnya tidak kuat menahan emosinya dan menampar Livio. Livio pun akhirnya melampiaskan kekecewaannya dengan mengadakan pesta kecil-kecilan bersama teman-temannya di pinggir pantai. Nela yang mengetahui bahwa Livio sedang berpesta pun menghampirinya. Nela berusaha mencari perhatian, tetapi seperti biasa, Livio tetap cuek-cuek aja. Malam harinya, karena sudah dikunciin, Livio nekat memecahkan kaca jendela. Dengan perasaan emosi menggebu-gebu, Livio mengatakan bahwa dia benar-benar mencintai Anna. Anna pun akhirnya tidak mampu membohongi perasaannya lagi dan mengaku bahwa dia juga memiliki perasaan yang sama. Malam itu, mereka berdua pun akhirnya khilaf dan melakukan permabaran pushrank duniawi. Permabaran pushrank itu pun tidak terjadi hanya sekali. Keesokan harinya mereka kembali mabar hingga glory. Tetapi kali itu mereka tidak sadar kalau ada orang yang menyaksikan kegiatan mereka. Dan orang itu adalah Nela. Della serratura si vedono solo le gambe. Ci ho visti. Che facciamo? Si rinasce tra 10 anni. Dai. Insieme. Anna tahu betul bahwa apa yang dia lakukan dengan Livio adalah kesalahan besar. Anna pun kemudian curhat kepada Fernanda. Awalnya Fernanda tentu saja terkejut dan marah. Namun kemudian Fernanda menyuruh Anna untuk menghentikan perbuatannya sebelum Fosco mengetahuinya. Perché tu mi racconti sti troiai? E che prova? Io non ce la faccio a stare con tutto questo maledetto. Singkat cerita, Fosco akhirnya dibebaskan dari penjara. Seluruh keluarga dan kerabat merayakan kepulangan Fosco. No, da solo. Saat Fosco sedang merayakan kebebasannya di pantai sendirian, Nela tiba-tiba datang menghampirinya. Entah apa yang mereka berdua bicarakan, saat kembali ke rumah, pesta masih berlangsung. Suasana canggung terlihat di antara Anna dan Livio, sedangkan Fernanda terlihat sedikit panik. Ma ora vedrai. Senza il suo letto Anna si arrabbia. Arrabbio. Fermo te. Selesai pesta, Fosco mengatakan bahwa dia telah menyiapkan sebuah mobil baru untuk Livio. Fosco juga menyuruh Livio untuk melanjutkan sekolahnya di kota lain demi masa depan yang lebih baik. Io. Sei buffo. Sementara itu, Anna akhirnya mengakui atas perbuatan haramnya dengan Livio. Anehnya, Fosco tidak marah sama sekali dan memaafkan Anna.
Singkat cerita, beberapa tahun berlalu, Livio telah menyelesaikan pendidikannya dan membawa kabar bahagia. Dia menikahi Nella, dan hari itu keluarga mengadakan sebuah pesta kecil-kecilan. Livio dan Anna sempat bertatap-tatapan canggung, seakan masih teringat dengan masa lalu mereka yang singkat namun tak terlupakan. Di akhir film, seluruh keluarga besar berfoto bersama dan film pun tamat. Oke, segitu dulu video kali ini. Semoga kalian terhibur dengan alur filmnya. Last but not least, buah kelapa, buah manggis. Jangan lupa subscribe ya manis. Thank you for watching and see you on the next video. Bye-bye guys!